Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua para pecinta tanaman. Jumpa lagi dengan channel saya Kersa Mulyo Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan memisahkan anakan pisang dari induknya yang kemudian kita tanam kembali di tempat yang baru. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan hidupkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tahu kalau ada video baru dari saya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, tulis saja pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Ya, kita memilih anakan dari indukan yang sehat, yang bagus, yang tidak berpenyakit. Anakan yang kita pilih ini adalah anakan yang daunnya masih daun pedang ya, daunnya masih kecil, panjang dan belum daun yang lebar seperti induknya. Kita memilih anakan yang bonggolnya juga besar, batangnya sehat dan kuat. Maka ini nanti diharapkan bisa tumbuh menjadi indukan juga, menjadi pohon pisang yang menghasilkan pisang berkualitas bagus. Kemudian kita dongkel. Sebelumnya kita cangkul ya tanahnya supaya dia terbuka, kemudian kita dongkel pelan-pelan menggunakan cangkul ini. Cangkul yang saya gunakan memang khusus untuk dongkel itu, pelan-pelan saja supaya tidak merusak indukannya. Kita hanya mengambil anaknya saja. Ya, seperti ini sudah selesai. Ya, coba teman-teman lihat bonggolnya begitu gedenya ini ya, begitu besar. Inilah yang kita harapkan nanti dia akan jadi tanaman pisang yang super, yang hasilnya luar biasa bagus. Ini ada yang kecil lagi tapi tidak kita ambil karena terlalu kecil ya. Kita cari yang lain saja biar dia gede dulu, kurang besar ya. Kita timbun kembali bekasnya supaya indukannya tidak roboh. Kita sedikit padatkan. Ya, kita cari yang lain. Saya butuh 2 bonggol hari ini. Ya, ini kelihatan juga bagus. Daunnya berbentuk seperti pedang dan masih kecil, tapi kelihatan dari batangnya yang gede ya. Ukurannya masih pendek tapi batangnya sudah gede. Ini sedikit ada kendala, ada akar dari tonggak itu yang melintang, maka harus kita hilangkan dulu ini. Kalau kita menanam dari bonggol seperti ini biasanya butuh waktu 3 bulan supaya dia sudah beradaptasi ya. Artinya selama 3 bulan itu dia akan berproses membentuk akar, kemudian membentuk tunas, membentuk daun baru ya, prosesnya seperti itu. Setidaknya waktu 3 bulan itulah yang digunakan untuk dia mempersiapkan pertumbuhannya. Dia tidak tumbuh tinggi dalam waktu 3 bulan itu karena prosesnya yang masih itu tadi, membentuk akar dan membuat daun baru. Prosesnya sangat lama memang. Tapi lagi-lagi tergantung pupuk yang disediakan juga. Kalau di sini saya menggunakan pupuk kandang, tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Ya, pastikan ketika dongkel seperti ini indukannya tidak goyang ya, tidak rusak juga. Memang kalau induknya yang sudah gede tinggal berbuah saja, atau yang ini sudah hampir panen yang ini buahnya, makanya saya berani mengambil anaknya karena dia memang sudah berbuah dan hampir panen. Ini 2 kita bawa ke tempat yang baru dan akan kita tanam di sana. Kita carikan lahan yang masih kosong, belum ada tanamannya. Kelihatan masih kotor lahannya, tapi itu bukan rumput ya, itu adalah kacang tanah yang belum sempat dipanen. Memang sudah waktunya panen sebenarnya. Sudah kita tentukan di sini tempatnya. Selanjutnya kita siapkan lubang di sini
dengan kedalaman 40 cm atau tidak terlalu dalam. Tanahnya terlalu gembur di sini memang. Jadi saya tidak terlalu dalam menggalinya. Tanahnya masih cukup gembur. Kalau terlalu dalam biasanya dia terhambat begitu pertumbuhannya. Kalau terlalu dangkal, pohonnya mudah roboh. Kendalanya itu. Makanya kita atur supaya tidak terlalu dalam juga tidak terlalu dangkal. Kita buat yang pas saja. Nah, seperti ini. Tanah bagian atas kita masukkan kembali ke dalam lubang dan kita sekarang masukkan bibitnya, bonggolnya tadi ya. Kemudian kita timbun. Dan ini 5 bulan lagi akan menghasilkan jantung pisang ya. Biasanya 5 bulan sampai dengan 6 bulan dia sudah mulai mengeluarkan jantung pisang dan mulai berbuah. Oke, sudah selesai untuk yang pertama. Kita lanjut yang kedua sekarang. Kita cari lahan lagi yang belum ada tanaman pisangnya. Itu kelihatan dari jauh ya, beberapa tanaman pisang yang saya tanam beberapa waktu yang lalu sudah tumbuh. Di sini lokasi yang baru untuk yang kedua. Kita siapkan sekarang, kita gali sama seperti yang pertama tadi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih kok harus nanam pisang? Kalau saya boleh jawab, menanam pisang itu tidak pernah rugi. Seandainya harga pisang jatuh murah, tetap ya kita tetap bisa mendapatkan hasil yang lumayan tinggi dari pengolahan pisang. Pernahkah teman-teman berpikir harga sale pisang itu tidak pernah turun kan ya? Walaupun pisangnya saat ini murah, tapi harga sale pisang tidak pernah turun. Oleh karena itu saya memilih pisang ini sebagai tanaman pangan saya, karena begitu mudahnya menjual, begitu mudahnya mengolah untuk dijadikan produk jadi yang bernilai jual tinggi. Hanya itu saja sebenarnya alasan saya menanam pisang. Ya, di lahan 1800 meter persegi ini saya menanam banyak sekali jenis pisang, dan yang paling banyak saya budidayakan adalah tanaman pisang Cavendish karena yang masanya tidak terlalu lama dan buah yang dihasilkan sangat bagus, sangat besar, sehingga kalau ini diolah menjadi berbagai macam makanan seperti sale, keripik, itu hasilnya cukup lumayan ya. Ya, sudah selesai. Ini yang kedua. Demikian teman-teman ya, cara memindahkan anakan pisang supaya dia mudah tumbuh kembali dan tidak mengganggu induknya. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan video-video saya yang baru. Setiap hari selalu ada yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.